5 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Banten. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Aida Musdalifah Hasan, Nafisa Aulia, Uswah Hasanah, dan Zaujia Mutia. Adapun yang akan kami bahas pada hari ini, yang pertama ada teori masuknya Islam ke Kerajaan Banten, dua, di mana lokasi Kerajaan Banten, yang ketiga, kapan kira-kira Kerajaan Banten berdiri dan berkembang, yang keempat, siapakah raja-raja yang terkenal, dan yang kelima, bukti-bukti atau peninggalan kehidupan pengaruh Islam di Kerajaan Banten. Kerajaan Islam di Indonesia mulai muncul sejak abad ke-13, ketika ajaran Islam masuk melalui perdagangan, dakwah ulama, dan perkawinan di pesisir Nusantara. Kerajaan-kerajaan ini berperan besar dalam menyebarkan Islam, mengembangkan ekonomi maritim, budaya, pendidikan, dan sistem pemerintahan bercorak Islam. Peninggalannya berupa masjid tua, keraton, makam, naskah keagamaan, tradisi Islam, dan sistem sosial yang masih terlihat hingga saat ini. Teori masuknya Islam ke Kerajaan Banten. Yang pertama, Islam masuk ke Banten secara damai melalui dakwah ulama-ulama Islam, terutama oleh Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, dan anaknya. Yang kedua, Sunan Gunung Jati datang dari Cirebon sekitar tahun 1524 sampai 1525 untuk memperluas pengaruh Islam di Jawa Barat. Yang kedua, ada juga pandangan bahwa pedagang Islam memainkan peran penting, mereka bukan hanya berdagang tetapi juga sebagai dai, penyebar ajaran Islam. Yang keempat, dalam proses dakwah dan Islamasi, pendidikan Islam pun berkembang di Banten. Pada awalnya, pendidikan dilakukan di rumah dan masjid, kemudian berkembang menjadi madrasah-madrasah. Lokasi Kerajaan Banten. Kesultanan Banten berlokasi di ujung barat Pulau Jawa pada wilayah yang kini kita kenal sebagai Provinsi Banten, Indonesia. Pusat pemerintahannya berada di Banten Lama, Kota Serang, dekat pesisir pantai utara Jawa. Letaknya sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Laut Jawa, Selat Sunda, dan Samudra Hindia. Kondisi geografis ini membuat Banten berkembang sebagai pusat perdagangan, terutama untuk komoditas lada. Selain itu, wilayah kekuasaannya meluas hingga daerah pesisir barat Jawa dan Lampung di Sumatera, menjadikan Banten salah satu kerajaan maritim penting pada masanya. Kapankah Kerajaan Banten berdiri dan berkembang? Nah, Kesultanan Banten mulai berdiri pada pertengahan abad ke-16, sekitar tahun 1525 hingga 1526. Sunan Gunung Jati dari Cirebon menaklukkan wilayah Banten dan mulai mengenalkan pemerintahan bercorak Islam. Kerajaan ini kemudian resmi menjadi kesultanan ketika Maulana Hasanuddin diangkat sebagai Sultan pertama sekitar tahun 1552. Sejak itu, Banten terus berkembang sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Masa kejayaan kerajaan ini berlangsung pada pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu pada tahun 1651 hingga 1683. Yang pertama, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati adalah salah satu wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa Barat, pendiri Kesultanan Cirebon, dan punya peran dalam berdirinya Kesultanan Banten. Nama aslinya Syarif Hidayatullah, wafat sekitar 1568 Masehi. Yang kedua, Raja Sultan Maulana Hasanuddin. Sultan Maulana Hasanuddin adalah Sultan pertama Kesultanan Banten, memerintah sejak pertengahan abad ke-16. Ia adalah putra Sunan Jati dan berperan besar dalam menyebarkan Islam, serta membangun Banten sebagai pusat perdagangan rempah. 3. Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa adalah sultan terbesar Kesultanan Banten yang memerintah pada tahun 1651 hingga 1683. Ia dikenal karena menolak dan melawan VOC Belanda, memperkuat perdagangan, pertanian, dan militer, sehingga Banten mencapai masa kejayaannya. Adapun peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan pada masa Kesultanan Banten. Yang pertama adalah pendidikan Islam.
ada pengembangan lembaga pendidikan Islam di Banten yang awalnya dakwah di rumah atau di masjid saja, kemudian berkembang menjadi madrasah atau sekolah. Yang kedua, struktur politik Islam. Pemerintahan kerajaan berbasis Islam dengan sultan yang berperan sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin politik. Nilai-nilai Islam dimasukkan dalam kebijakan kerajaan. Yang ketiga, kesultanan sebagai peradaban Islam. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, struktur sosial Banten berkembang pesat. Dari masyarakat makmur, politik tertata, dan identitas Islam menjadi kuat. Yang keempat, situs atau peninggalan arkeologis. Masjid Agung Banten Lama. Masjid ini dibangun pada masa Sultan Maulana Hasanuddin. Arsitekturnya unik, atap tumpuk menyerupai pagoda Tionghoa, menara tinggi sekitar 24 meter yang dulunya juga berfungsi sebagai menara pengintai dan muazin. Masjid ini juga menjadi pusat dakwah dan ibadah serta menyimpan makam para sultan di areanya. Keraton Surosowan. Keraton Surosowan adalah istana pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Benteng keraton memiliki struktur pertahanan yang sangat bagus. Banyak bagian keraton yang telah hancur akibat konflik dan pendudukan. Tetapi sisa pondasi, struktur lantai, saluran air, dan bangunan lainnya masih bisa diamati lewat ekskavasi arkeologis. 5. Artefak kerajaan. Seperti yang dapat kita lihat di sebelah sini, artefaknya ialah berupa sebuah mahkota. Mahkota ini dulunya digunakan oleh Sultan Banten pada saat ia memimpin kerajaan. Koleksi mahkota Kesultanan Banten sekarang berada di Museum Nasional. Mahkota emas ini berbobot 1832 gram. Ia memiliki desain yang indah. Ia menampilkan motif daun dan flora khas Islam dan Jawa.